foto papa. Foto papa di sini. Mau apa kamu kesini? Aku minta kamu keluar. Keluar dari sini. Tuh, ini foto papa saya kenapa bisa di sini? Ini salah satu orang yang nggak penting. Ini salah satu kenalan keluargaku. Kamu keluar. Enggak. Saya mau tahu kenapa papa saya bisa di sini. Aku nggak tahu. Persisnya aku nggak tahu. Tapi mungkin kenalan dari mamaku. Aku nggak tahu persisnya. Udahlah. Sekarang kamu keluar aja lah. Keluar. Enggak. Gua kesini mau baik-baik ya. Gue cuma mau tahu ini kenapa. Aku juga udah minta kamu keluar baik-baik. Ini rumahku, oke? Mau pakai cara kasar? Keluar. Keluar. Rehan, kenapa kamu kasar sama Yoga? Yoga kesini punya niat yang baik, Rehan. Aku nggak mau tahu apa niatnya, mah. Aku minta dia untuk keluar sekarang juga. Tunggu apa lagi? Hah? Jangan lakukan itu. Yoga baik, Rehan. Aku nggak peduli. Kamu dengar? Kamu dengar aku nggak peduli? Keluar dari sini. Udah gini. Aku nggak mau ada keributan di sini ya. Aku minta maaf. Aku kesini berniat baik, tapi kalau kamu mau ribut, saya nggak ikutan. Saya keluar sekarang. Maaf tante. Cepat. Sana. Rehan, sampai kapan? Sampai kapan kamu akan hidup dengan dendam kamu seperti ini? Mama tahu kamu ingin balas dendam. Kamu begitu membaranya. Tapi ingat ya, Mama tidak pernah mengajarkan kamu untuk memfitnah. Maksud mama apa? Yoga bilang, kamu sudah memfitnah untuk menjatuhkan perusahaannya. Ya, bahkan beritanya sudah tersebar di media. Dia bilang begitu, mah. Aku sama sekali nggak pernah begitu. Kamu cek. Tapi seperti yang aku bilang barusan, tidak pernah aku menyebar fitnah ini. Terus siapa? Siapa? Rasanya aku tahu siapa orangnya. Ya, aku bisa menduga siapa orangnya. Masalah ini biar aku bereskan. Tenang. Rehan, kamu ngapain sih nyuruh aku kesini ya? Kamu minta ke aku supaya aku nggak menyakiti Aisyah. Permintaan kamu itu basi. Percuma, aku nggak akan lakuin itu. Ashanti, apa maksud kamu mengadu domba aku dengan Yoga seperti yang kau lakukan? Apa maksudmu? Pasti kamu kan yang sudah membuat Yoga berpikir kalau aku yang menyebar fitnah itu? Iya. Kenapa? Nggak suka? Aku sengaja melakukan itu. Supaya Yoga ingin menghancurkan kamu. Ashanti, kenapa kamu jadi seperti ini hanya karena aku nggak bisa membalas cinta kamu? Apa kamu nggak sadar bahwa kalau aku memaksakan diri, itu hanya akan membuatmu menderita? Kamu nggak sadar itu, Ashanti? Dari hatiku yang paling dalam, pasti masih banyak laki-laki yang lebih baik dariku yang bisa kamu dapatkan, Ashanti. Makan tuh cinta. Sekarang aku udah nggak peduli sama cinta. Nggak ada cinta lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah gimana caranya aku bisa menyakiti kalian. Aku bisa membalas kalian yang udah menyakiti aku. Karena kalian udah menusuk aku dari belakang. Kalian udah mengkhianati aku. Kamu jangan berpikir begitu. Nggak ada seorang pun di sini mencoba mengkhianatimu, Ashanti. Nggak ada seorang pun. Cukup, Raihan, cukup! Semakin kamu ingin melunaki hati aku, semakin aku benci sama kamu. Aku benci sama Bu Wulan, aku benci sama Aisyah. Lihat aja, aku akan balas kalian semua. Raihan, aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Ashanti, aku masih punya keyakinan bahwa kamu nggak akan mampu begitu. Kamu masih punya hati. Kita lihat aja nanti.
Udah ketahuan yoga baik. Mungkin dia bisa aku manfaatin. Sepertinya aku harus mengubah strategi untuk menghadapi keadaan yang sekarang ini. Kalau aku bisa dekat dengan yoga, Asanti bisa aku awasi. Karena aku harus tahu apa yang dia lakukan selanjutnya. Karena aku takut sekali Asanti melakukan sesuatu yang nekat dan aku tidak tahu apapun. Ya Allah. Kenapa foto papa bisa ada di rumah Rehan? Terus hubungan mereka apa sama papa? Selama hidupnya papa juga nggak pernah cerita kalau dia ada hubungannya sama mereka. Ini benar-benar aneh. Mau apaan kalian? Kalian beraninya main keroyokan. Rehan, hey, makasih ya udah tolongin gue. Tapi kenapa lu nolongin gue? Bukannya lu anggap gue sebagai saingan lu? Karena aku mengerti bahwa kamu akan melakukan hal yang sama kalau kamu jadi aku. Dan satu lagi Yoga, aku ingin mengkonfirmasi bahwa bukan aku yang fitnahmu. Aku nggak picik. Aku sangat yakin ada orang lain yang melakukan. Terus gue harus percaya sama lu? Sungguh, aku ini bisnismen tapi aku nggak picik. Aku bisa melakukan apa aja tapi bukan fitnah. Jadi terserah kamu. Aku kan nggak bisa paksa kamu. Dan satu lagi Yoga, aku sadar aku keliru. Klien kamu aku curi dan mengacaukan perusahaanmu. Sekarang aku punya keinginan memperbaiki kesalahan. Aku ingin melanjutkan kerjasama kita yang batal. Kenapa dia tiba-tiba berbuat seperti ini? Kok dia tiba-tiba berubah? Kalau kau bersedia, aku bersyukur. Untuk persahabatan. Deal? Deal. Kadang lawan musuh harus menjadi orang terdekatnya. Aku harus bisa menjadikan Yoga sahabatku. Dengan begini, aku akan semakin mudah balas dendam ke keluarga wanita yang sudah membuat Papa pergi meninggalkan aku dan Mama. Sekaligus bisa mengawasi gerak-gerik Asanti. Ya, ini langkah tepat yang harus kulakukan. Raihan, kamu salah. Kamu bilang aku masih punya hati. Enggak, kamu salah. Karena kamu dan Aisyah udah menghancurkan hati aku. Oke. Kalau kamu maunya seperti itu, aku akan bongkar semuanya. Aku akan bongkar kalau aku dan Aisyah sebenarnya kembar. Boom. Hancur deh semuanya. Rencana balas dendam Raihan ke Yoga gagal. Ya kan Pelangi? Ini semua tuh gara-gara ibu kamu. Kita buat. Tapi kalau cuma ngomong aja, itu nggak efektif.
gak seru. Aku akan bikin kejutan. Aku dan Aisyah harus muncul di hadapan Yoga dan semuanya. Bu, saya nggak tahu gimana caranya melunakkan hati Ashanti. Yang saya khawatirkan adalah Pelangi. Saya takut dia berbuat nekat sama Pelangi, Bu. Ibu mengerti sekali Aisyah. Dan ibu tahu kok Ashanti itu sebenarnya baik sekali. Tapi mungkin sekarang dia lagi emosi. Iya, Bu. Semoga Ashanti nggak mencelakakan Pelangi. Kita doakan ya, Nak. Bu, ada telepon dari Ashanti. Halo? Halo Aisyah. Aisyah maafin aku ya. Mungkin aku terlalu emosi. Jadi aku gak bisa ngontrol emosi aku. Ya ampun Ashanti. Ashanti, alhamdulillah kamu udah sadar ya. Ashanti, aku bener-bener makasih sama kamu ya. Karena apa yang kamu lakukan tadi sama Pelangi itu membahayakan dia. Iya, aku tahu. Makanya aku itu menyesal banget. Aku minta maaf sama kamu. Kalau kamu maafin aku, sekarang kita ketemuannya di taman dan aku akan bawa Pelangi. Iya, aku bisa. Aku akan segera ke sana ya. Bu, aku pamit ya. Ashanti ajak aku ketemuan di taman dan dia akan bawa Pelangi. Aku jadi gak sabar untuk ketemu Pelangi. Hati-hati ya. Aku tahu Ashanti. Dia nggak mungkin berubah secepat itu. Ini pasti hanya jebakan Ashanti untuk bongkar kalau mereka ini kembar. Astaga, kayak orang bener ya di sini ya. Ada apa sih Yoga? Kenapa mesti pada ngumpul di sini sih? Emang nggak ada tempat lain? Jadi ngapain sih? Nggak jelas banget deh, ngerepotin aja. Aisyah, ada apa sih? Mau ngapain kita semua dikumpulin di sini? Saya itu mau ngajak kalian semua untuk ketemu sama seseorang. Ketemu siapa sih, Aisyah? Nanti juga kamu tahu. Gak usah sok misterius gitu deh. Iya, mungkin ngapain sih kesini? Panas tau nggak? Semoga Pelangi udah sampai. Aku gak sabar ketemu dia. Akhirnya kamu datang juga Aisyah. Sekarang saatnya aku bongkar semuanya. Itu dia. Lihat nggak? Enggak, Mami lihat. Enggak, nggak ada siapa-siapa. Ya Allah, kok Ashanti ajak semuanya ya? Jangan-jangan ada yang gak beres. Sini. Aduh, ya ampun Aisyah. Untung aja kamu belum ketemu sama Ashanti kan? Belum, Bu. Kenapa Bu Dewi juga ada di sini? Aisyah, ibu khawatir kalau Ashanti punya niat untuk membongkar bahwa kalian itu kembar kepada keluarganya Yoga. Iya, Bu, kayaknya juga gitu. Tadi aku lihat Ashanti ajak semuanya. Aku gak nyangka Ashanti bisa sejahat itu sama aku. Saya kenal betul siapa Ashanti. Untung kamu belum ketemu. Sudah, lebih baik kamu pergi dari tempat ini. Biar ibu yang bicara sama dia, ya? Udah.
Aisyah, kamu jangan mempermainkan kita ya. Kamu jadi perempuan, jangan keterlaluan ya. Kamu semakin kesini semakin kurang ajar. Kamu sadar nggak? Saya ini orang tua. Jangan kurang ajar dong, sopan dikit. Mau ngerjain kita ya? Kamu tahu nggak di sini panas? Kok Aisyah nggak ada? Aku yakin banget. Tadi tuh udah ada Aisyah. Sebenarnya siapa sih Aisyah? Tunggu sebentar ya. Mana sih? Bu Dewi? Santi, kita harus bicara. Santi, kita kenal sudah lama sekali kan? Bahkan jauh sebelum kamu bertemu dengan Aisyah. Iya Bu, sebenarnya ada apa sih? Ibu yakin kamu pasti akan mengabulkan permohonan ibu. Permohonan? Permohonan apa? Ashanti, ibu minta tolong urungkan niat kamu untuk membongkar rahasia bahwa kamu dan Aisyah itu adalah kembar kepada keluarga Yoga. Ashanti, ibu berjanji akan membantu Rehan untuk bisa mencintai kamu. Asal kamu tahu, cintanya Aisyah itu hanya sama Yoga. Aduh, Bu gimana ya? Bukannya aku nggak mau ngabulin permintaan Ibu. Tapi aku tuh udah bosen sama harapan palsu. Aku tuh udah capek di PHP-in. Ashanti, ibu mohon kalau bisa ibu akan berlutut. Enggak. Oke. Aku akan mengabulkan permintaan Ibu. Terima kasih Ashanti. Saya tahu kamu memang baik. Aku bisa balas dendam dengan cara lain. Emangnya aku bodoh kayak Aisyah? Ya udah Bu, saya balik dulu ke sana ya. Ya, terima kasih. Panas banget nih, Mam. Apalagi mama. Lihat nih, kalau udah kena panas alergi tuh bintik-bintik pada keluar semua ya kan? Oh iya, Mam, ya, Mam. Ngomongin sama kamu gimana Yoga? Nggak ada ngomong apa-apa? Aneh, orang kayak begitu nggak jelas, masih juga kamu nempel sama dia. Oh, Mam, panas banget nih, Mam. Aisyah, sebenarnya kita nunggu siapa sih? Orangnya mana? Siapa yang kita tunggu? Orangnya siapa sih? Sebenarnya aku ajak kalian ke sini bukan untuk ketemu seseorang. Tapi apa? Iya, apa? Tapi apa Aisyah? tenang dulu dong. Kalian semua relax. Jadi aku mau pernikahan aku sama Mas Yoga dipercepat. Kalau bisa langsung aja minggu ini. Jadi kamu bawa kita jauh-jauh ke sini cuma untuk ngumumin itu? Iya. Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Bener-bener ya. Mempermainkan kita nggak bisa dong begitu Aisyah. Yoga, ini perempuan udah keterlaluan. Kamu tuh semakin terlihat kalau kamu tuh tidak berpendidikan. Dasar orang kampung. Urusan begini aja kenapa mesti di sini? Harusnya dibicarakan tempat lain dong. Iya, Aisyah. Lagian lu gimana sih? Pernikahan tuh nggak bisa main dipercepat gitu aja. Tapi ya aku harap ini yang terbaik ya. Ini terbaik buat kita berdua ya kan? Aisyah, kamu serius dengan ucapan kamu? Mas, bisa nggak kalau kita berdua pergi ke suatu tempat? Yoga, aneh.
semakin kesini kayak semakin nurut aja. Aneh banget ya. Mencurigakan nih Aisyah caranya nih. Gak bisa begini. Tolong Tari, kamu siapkan surat kontrak dengan perusahaan yoga. Yang waktu itu pernah kita buat, kemudian kita batalkan. Ya, tolong jangan ada kesalahan sedikit. Mengerti? Ya. Mama nggak biasanya kemari. Ada perlu apa, Ma? Mama bosan di rumah. Hei, Mama dengar kamu bicara. Mama senang akhirnya kamu mau kerja sama lagi dengan perusahaan yoga. Ya, Mama berharap kamu bisa melihat bahwa yoga itu memang anak yang baik. Tidak seperti apa yang ada di pikiran kamu. Maafin aku, Ma. Tapi aku sengaja mendekati yoga untuk menghancurkan keluarga yoga dari dalam. Aku akan menjadi musuh dalam selimut bagi mereka. Rehan, Mama tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kamu bahwa hidup dengan dendam itu nggak ada gunanya, akan membuat hidup kamu menderita. Kamu lihat Ashanti, bagaimana dia menyimpan dendam. Lihat akhirnya seperti apa. Banyak orang yang menjadi korban. Padahal dulu kalian begitu dekat dan akrab. Sudah seperti saudara. Tapi sekarang dia begitu membenci kamu. Hai. Tada! Buat aku. Kau buka deh. Kita makan bareng-bareng. Buka ya. Buka. Cheers. Cheers. Ya. Ini es krim kesukaan kamu kan? Betul. Enggak. Aku aja yang suapin kamu. Sini. Stresnya hilang kan? Nah, kali-kali kamu tuh harus butuh hiburan. Nggak boleh stres terus, nggak boleh kerja terus. Rehan? Kita main layangan yuk. Apa? Adek, boleh pinjem nggak? Pinjem ya. Rehan, aku nggak bisa mainin ya tapi. Rehan. Tunggu. Sebentar. Ini nih, pegang. Terus tarik terus, ulur, terus, kiri, tarik. Awas! Rasanya aku rindu datang ke sini bersama Ashanti. Aku sama dia sering ke sini dulu. Bisa apa aku sekarang? Mungkin Mama benar. Semua ini terjadi gara-gara kesalahanku. Akulah orang yang membuat Ashanti jadi benci padaku. Bahkan jadi benci Aisyah. Kenapa jadi begini? Apa ini artinya aku harus bisa melupakan semua dendamku pada keluarga Indah? Perempuan yang sudah menghancurkan hidup kami. Menghancurkan hidup kami sampai berkeping-keping. Apa bisa aku lupakan?
ngapain sih ngajak aku kesini? Hah? Tempat ini kan romantis. Aku pengen kamu ngelamar aku sekali lagi di sini. Yang romantis banget. Kau ini aku nggak siap loh. Gak apa-apa. Yaudah. Mana ya? Aisyah, maukah kamu menikah dengan aku? Dan menjadi pendamping hidup aku selamanya. Yaudah, aku anterin kamu pulang ya. Habis ini aku harus ke kantor lagi. Gak usah mas, kamu aja duluan ke kantor. Aku masih ada urusan. Mau ngapa sendirian? Gak apa-apa dong. Yaudah, aku kantor dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Dah. Dah. Video apa ini? Aisyah, maukah kamu menikah dengan aku dan menjadi pendamping hidup aku seumur hidup? Rasain kamu Aisyah. Sekarang kamu bisa lihat kan? Aku gak sebodoh yang kamu pikir. Ashanti, Hai Aisyah. Kamu udah lihat kan video yang aku kirim? Jadi aku akan nikah beneran loh sama Yoga. Walaupun sebagai Aisyah. Dan kamu tahu, pernikahan aku sama dia akan dipercepat. Dan kamu tahu juga, aku mendapatkan 2 orang sekaligus. Aisyah, kamu tahu siapa? Yoga dan Pelangi. Ashanti, kenapa kamu tega melakukan itu sama aku? Kamu tanya, aku tega. Apa kabar kamu? Kamu juga tega kan merebut orang yang aku sayang? Dan sekarang, aku mendapatkan kebahagiaan kamu. Yoga dan Pelangi. Ashanti, aku mohon jangan pisahin aku sama Pelangi. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Iya. Dah. Ashanti, Ashanti. Ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah Ashanti, ya Allah. Jangan biarkan dia larut-larut emosinya. Aku gak bisa hidup tanpa Pelangi, ya Allah. Kenapa kamu menangis? Ayo ceritakan padaku, untuk apa kamu menangis? Ashanti akan benar-benar menikah dengan Yoga. Terus kenapa? Kalau memang itu yang terbaik, aku akan berusaha ikhlas. Aku tahu perasaan kamu yang sebenarnya, Aisyah. Kamu pasti sedih kan? Karena kamu masih mencintai Yoga kan? Aku harus ketemu sama Ashanti, Rehan. Aku harus bicara sama dia. Aisyah, aku mengerti yang kamu rasakan, tapi itu tidak boleh. Itu berbahaya. Rehan, tapi aku gak bisa hidup tanpa Pelangi. Aku harus bicara sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erni, ngapain kamu pakai datang ke sini? Kemarin kamu pergi nggak pamit, sekarang datang lagi. Kamu pikir rumah ini rumah kamu? Aisyah,
Oh, berani ya dia datang ke sini lagi? Hei Erni, berani ya kamu datang ke sini? Kok kamu bentak-bentak Erni, Aisyah? Hah? Iya Bu Indah, kemarin saya yang usir dia. Dia itu mau mencuri perhiasan ibu. Masa? Erni? Keterlaluan kamu tuh. Enggak, saya nggak pernah mencuri perhiasan, saya bukan pencuri. Erni, saya tahu kamu orang susah. Saya juga orang susah. Tapi saya nggak suka mencuri. Lebih-lebih mencuri sesuatu yang berharga. Kamu sudah mencuri Rehan dan ibu dari aku, Aisyah. Aku benci sama kamu. Kamu pencuri. Erni, sekarang juga kamu pergi dari rumah saya. Saya paling gak suka deh. Kalau ada orang di rumah saya, senang itu mencuri. Ya, gak boleh begitu, dosa. Allah tuh marah. Sekarang juga kamu pergi. Pergi sudah, seh. Ngapain sih kamu di sini lagi, ha? Tahu ngapain sih? Kan tadi saya udah bilang, sekarang juga kamu pergi. Udah, saya gak perlu lagi. Rumah saya udah rame, udah banyak orang. Lagi pula pembantu saya udah sembuh tuh si Nina. Udah sana pergi. Pergi. Pergi! Pencuri itu nggak pantas ada di sini. Pergi! Jadi kamu tuh yang ngusir. Iya, usir dia. Aduh, saya tuh sampai bingung kok bisa sih Erni mendadak hilang. Ternyata dia mencuri. Aduh, makasih ya kamu luar biasa. Gak tumben deh baik. Iya dong, karena kamu baik sayang. Ayo masuk yuk. Aisyah, kamu kenapa begitu? Ashanti, Rehan. Dia berhasil membuat aku keluar dari rumah itu. Dan dia menuduh aku adalah pencuri di rumah itu. Sekarang aku benar-benar bingung gimana caranya aku bisa ketemu sama Pelangi. Aisyah, kamu nggak boleh jadi lemah. Kamu nggak boleh terus-terusan menangis. Kamu harus kuat di saat begini. Kekuatanmu adalah kekuatan Pelangi. Aku sangat mengerti Aisyah. Air mata seorang ibu untuk anaknya tidak akan pernah mengering. Tapi Rehan, aku gak mau pisah sama Pelangi. Aku pengen terus ada di dekat dia. Aku mengerti Aisyah, aku tahu betul yang kau rasa. Tapi tolong sadarlah, orang-orang yang datang dalam hidupmu hanya menyakitimu. Ya Irfan, Yoga, Indah, dan sekarang kembaranmu sendiri kan. Tapi aku minta kamu harus kuat. Kamu harus bisa bangkit Aisyah. Allah pasti akan memberikan jalan. Paling enggak walaupun sekarang Ashanti menguasai Pelangi. Tapi seenggaknya Yoga itu adalah ayahnya Pelangi kan. Dia pasti akan menjaga Pelangi supaya nggak disakiti. Jadi sementara kamu di sini dan Pelangi di sana, kamu harus bisa kuat dan tabah. Itu harus kamu lakukan untuk bisa mengambil Pelangi. Jadi intinya kamu harus kuat. Tapi gimana caranya, Rehan? Ajarin aku gimana caranya supaya aku bisa jadi wanita yang kuat. Ajarin aku, Rehan. Aku yakin sekali, kamu pasti bisa. Mintalah petunjuk pada Allah supaya kamu diberi kekuatan. Itu yang kamu butuhkan. Aisyah, Ibu minta maaf ya. Gara-gara ibu, kamu dan Ashanti jadi salah paham. Dan ibu udah memperburuk keadaan. Aku mohon sama ibu jangan salahin diri ibu. Aku yakin Allah udah bikin jalan keluar untuk kita semua. Dan mulai sekarang, aku gak akan menjadi lemah lagi. Dan ini semua aku lakukan untuk Pelangi. Rehan, Mama mau bicara sama kamu. Ya, Mah, kenapa? Coba kamu lupakan Aisyah, belajar untuk mencintai Ashanti. Karena dengan hal seperti itulah Ashanti bisa melunak. Mah,
Nggak bisa begitu juga, Ma. Rehan pasti nggak bisa cinta sama Asanti, dan Asanti pasti akan menderita. Rehan cinta pada Aisyah. Dan yang namanya cinta nggak bisa dipaksain begitu. Tapi itu kan artinya Aisyah yang jadi korban di sini. Aku nggak akan biarkan Aisyah menderita. Aku juga nggak tahu mesti gimana, Ma. Tapi yang jelas sekarang, kita hanya berusaha. Mari sini Aisyah. Sini. Kamu jangan sungkan. Aisyah, hari ini aku bukan hanya membuatmu jadi modern, tapi juga menjadi wanita karir yang sebenarnya. Maksud kamu? Maksudku yang sebenarnya, kamu akan dapat tugas bukan hanya membantu para perawat itu, tapi juga akan mengurus manajerial rumah sakit ini, pokoknya semua. Ya, aku ingin kamu pun mengetahui seluruh urusan manajerial rumah sakit. Rayhan, kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Maafkan aku Aisyah. Menurutku kamu ini kurang modern. Coba kamu perhatikan sekitar sini. Rumah sakit kita sangat modern, sedangkan kamu kurang modern. Kita harus mengubahnya. Itu sangat penting, tapi itu biar aku atas. Sebentar ya. Halo Tari, ya, tolong kamu kesini. Ya, tolong cepat. Sebentar ya Aisyah. Oke Tari, begini. Aku sedang butuh bantuanmu. Sebenarnya aku ingin kamu untuk membantu mengubah dia menjadi lebih modern. Dan aku mau kamu mengantar dia ke butik yang terbaik di sini. Ngerti ya? Baik Pak, mari saya antar. Aisyah, ikut dia. Ayo. Thank you Tari. Sampai nanti ya. Permisi Pak Rehan. Ya. Oh. Itu Aisyah. Pak Rehan. Iya ya, sudah bagus. Dia sudah sesuai dengan perusahaan kita. Bagus sekali. Apa ya? Begini, tolong kamu bantu dia untuk bisa mengenal seluruh unit bisnis yang ada di sini sesuai dengan fungsinya. Baik Pak. Kalau begitu saya permisi. Ya, oke. Ya, Bu Aisyah, ruangan ini adalah ruangan kerja Ibu nanti. Silahkan duduk. Terima kasih ya. Baiklah, kalau begitu saya akan tunjukkan tentang regulasi perusahaan. Oh, sekarang udah enak ya hidupnya kamu. Heran ya, kayaknya kamu emang ada affair ya sama Pak Rehan. Maksud Mbak Ani apa ya? Aduh Aisyah, kamu tuh jangan pura-pura sok polos deh. Pura-pura nggak ngerti. Kalau nggak ada affair, buat apa Pak Rehan ngasih jabatan itu buat kamu? Asal kamu tahu ya, saya itu lebih lama kerja di sini. Jadi harusnya jabatan ini tuh saya yang dapetin. Maaf Mbak Ani sebelumnya, tapi seseorang menempatkan seseorang di suatu pekerjaan itu karena merasa mereka itu pantas mendapatkan pekerjaan itu. Bukan
menentukan lama atau enggaknya mereka bekerja di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu? Mas Santi, ada yang mau ibu bicarakan sama kamu, nak. Bu, gak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semuanya udah jelas. Kalian gak pernah kan nganggap aku ada. Kamu salah. Tolong dengarkan dulu penjelasan ibu. Hei! Waduh! Kamu! Ngapain kamu datang ke rumah saya tuh mau ngapain? Aisyah, saya kan sudah bilang. Dari dulu juga kan kamu tahu. Kalau kamu mau ketemu sama ibu kamu, jangan di sini, di luar sana. Halo, kenapa pada diam aja? Hei! Aisyah, bawa ibu kamu keluar. Cepetan bawa. Nanti yang ada lantai rumah saya jadi kotor. Cepet bawa. Atau saya suruh orang ya untuk tarik ibu kamu supaya keluar. Aisyah! Ih, kamu... Aduh. Astagfirullahaladzim. Au. Aisyah, angkat saya cepetan. Aduh. Ibu jatah sendiri kan? Berdiri aja sendiri. Nak, tunggu, nak. Jangan masuk. Wulan, Aisyah, arahnya salah. Keluar. Jangan masuk rumah saya. Aduh. Kalau udah tua begini emang renta bener itu lah. Aduh. Au, 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 au. Hei! Mas Santi, ibu udah dengar kalau pernikahan kamu sama Yoga akan dimajukan. Kamu harus batalkan ini semua. Ini nggak boleh terjadi. Kamu itu bukan Aisyah. Kenapa? Kenapa aku gak boleh menikah sama Yoga? Ibu itu bener-bener ya? Ibu cuma mikirin kebahagiaannya Aisyah. Gak mikirin kan kebahagiaan aku. Bukan seperti itu, nak. Justru ibu nggak mau ngeliat kamu itu menderita. Keluarganya Yoga itu jahat. Dia bisa melakukan apa aja buat kamu. Gak ada yang bisa ngerubah keputusan aku. Setuju gak setuju? Aku akan tetap menikah dengan Yoga. Kalau kamu nggak mau membatalkan, biar ibu yang melakukan. Ibu akan bilang sama Bu Indah dan Yoga untuk membatalkan pernikahan kamu itu. Silahkan. Silahkan kalau ibu bisa. Aduh, mimpi apa sih hari ini nih? Aduh, sakit banget. Bu Indah, saya nggak setuju Yoga menikah dengan Aisyah lagi. Saya minta pernikahan itu dibatalkan segera. Gak usah disuruh. Saya memang juga tidak setuju dengan pernikahan itu. Udah tahu anak saya udah punya istri. Anak kamu tuh ngeganggu mulu, ngegoda mulu. Gara-gara kelakuan anak kamu. Genit, akhirnya Yoga mempercepat tanggal pernikahannya. Gak tahu diri banget, udah diceraiin, tetap aja balik lagi sama anak saya. Memangnya nggak ada di dunia ini laki-laki lain? Kenapa mesti sama anak saya terus? Karena harta saya pasti begitu. Pakai bawa-bawa pelangi buat jadi senjata supaya anak saya luluh lagi. Dasar miskin ya miskin aja. Cukup! Cukup menghina anak saya. Anak saya nggak seperti yang ibu tuduh. Seharusnya ibu mengajarkan anak ibu untuk tidak mendekati anak saya. Sampai sekarang anak ibu selalu menjadi bayang-bayangan anak saya. Tahu kenapa? Karena anak kamu itu ngegoda anak saya.
Udah jelas kan tadi saya bilang, anak saya udah ada istrinya. Ngapain nempel-nempel sama laki-laki yang udah ada istrinya? Buat apa coba? Diajarin dong anaknya, jangan begitu. Keluar deh, keluar. Emosi nih. Nanti darah tinggi, keluar. Cepet, udah di rumah saya. Keluar, saya punya hak. Jatuh kan? Makanya disuruh pergi tuh cepetan pergi. Yuk. Dasar wanita jahat. Bisa cuma menghina orang seperti saya. Ingat, harta itu cuma titipan Allah. Kalau Allah udah berkehendak, harta ibu bisa habis dalam semalam. Kenapa ngedoainnya seperti itu sih? Ih, jebelin banget deh. Keluar, keluar. Keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu? Ibu kenapa, Bu? Aduh. Ibu nggak apa-apa? Sebenarnya apa sih yang terjadi, Bu? Yoga, ibu mohon sama kamu. Tolong kamu batalkan pernikahan kamu dengan Aisyah. Pernikahan itu nggak boleh sampai terjadi. Ibu mohon. Tapi kenapa, Bu? Aku nggak mungkin bilang ke Yoga kalau Aisyah itu kembar. Bu? Ibu cuma nggak mau Aisyah itu menderita seperti dulu. Bu, aku mohon, Bu. Jangan larang aku untuk menikah sama Mas Yoga. Aku tuh benar-benar cinta sama Mas Yoga, Bu. Aku nggak bisa jauh dari dia. Lagi-lagi sekarang kita punya pelangi. Aku mohon Ibu restuin aku ya. Aku sangat mencintai dia, Bu. Sampai kapanpun, ibu nggak akan merestui pernikahan kalian. Kamu ingat, pernikahan tanpa restu seorang ibu, itu akan membawa malapetaka. Kamu harus ingat itu. Bu, aku mohon Ibu jangan seperti itu. Aku sangat mencintai Mas Yoga, Bu. Gak ada lagi yang bisa batalin rencana aku menikah dengan Yoga. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kakimu kenapa? Aisyah, ibu minta maaf. Ibu gak bisa mencegah Asanti untuk tidak menikah sama Yoga. Dia tetap akan menikah walaupun tanpa restu ibu. Seperti ini, Asanti gak nganggap ibu ini adalah ibunya. Udah, Ibu tenang aja ya. Ibu itu gak boleh nangis. Ibu harus tenang. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa. Semoga suatu saat nanti pintu hati Ashanti bisa terbuka untuk kita. Allah, ibu senang banget. Kamu sekarang ini udah lebih kuat dan lebih tabah. Raihan yang ajarin aku. Raihan bilang, aku harus jadi wanita yang kuat. Oke. Dan gue seneng banget kita akhirnya bisa lebih baik hubungannya. Dan untuk ini juga saya mau ngajak kamu makan di rumah saya. Kalau bisa kamu juga tolong bawa ibu kamu. Karena buat saya, klien saya adalah keluarga saya. Oke, undangan kamu saya terima. Dan semoga bisnis ini menguntungkan. Ini kesempatan aku ketemu Ashanti dan sekaligus mencari tahu bagaimana keadaan Pelangi. Ya.
Loh, Sah, kamu ini kenapa toh? Hah? Bude pakai parfum baru ya? Baunya nggak enak banget deh, nyengat bikin aku pusing. Jadi enak Bude. Loh, wangi iki parfum dari dulu sampai sekarang Bude pakai ini. Parfum melati. Gak pernah ganti loh. Hah? Jangan-jangan jangan-jangan kamu hamil ya, Sa? Iya, pasti kamu hamil iki. Ya toh, mual-mual kan? Ya. Hamil? Iya. Aku hamil? Mana mungkin? Yoga kan udah lama banget gak nyentuh aku. Tapi kan aku udah telat 1 bulan lebih. Jangan-jangan... Nggak. Ini nggak boleh terjadi. Aku nggak mau hamil anaknya Hendra. Sa, pasti kamu hamil. Dulu kan Bude udah kasih tahu minum jamu ini. Sekarang sudah top chair kamu hamil. Loh, ini harus dikasih tahu loh sama yang lain. Ini berita penting banget. Jangan dulu Bude. Jangan kesenangan dulu. Siapa tahu Sasha sebenarnya nggak hamil. Siapa tahu cuma masuk angin. Loh, nggak bisa kan? Bisa dicek. Ya, pokoknya semua harus tahu. Ayo kita cek dulu. Ayo dulu. Aduh, Bude jangan deket-deket bau mati. Iya. Mudah-mudahan aku nggak hamil. Mudah-mudahan aku nggak hamil. Aku hamil. Nggak. Ini nggak mungkin. Aku nggak mungkin hamil. Sa? Iya hasilnya, Sa? Yoga nggak boleh tahu soal ini. Kalau sampai Yoga tahu semuanya bisa kacau. Sasa? Pasti gue hamil toh? Iya, hamil. Enggak Bude, hasilnya negatif. Bener kan yang Sasha bilang, Sasha cuma masuk angin Bude. Walah, lah tak pikir kamu hamil, Sa. Duh, aku kecewa banget pengennya. Aduh, aku harus gimana sekarang? Aku nggak mau hamil anak Hendra. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Ma. Ya sayang, kamu kenapa kok gelisah gitu? Syah, kamu kenapa, Syah? Aku hamil, Ma. Apa? Sebentar. Mungkin Mama salah dengar. Coba kamu ulangi lagi. Kau bilang apa barusan? Serius ya kamu hamil? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus ya. Ini benar-benar berita bagus. Ini artinya semua harta Yoga akan jatuh ke tangan anak kamu. Dan Pelangi akan gigit jari. Dia nggak akan dapat apapun dari Yoga. Ya sayang. Ini bukan anaknya Yoga, Ma. Apa? Bukan anaknya Yoga. Maksud kamu apa? Aku udah lama banget gak disentuh sama Yoga. Ya terus ini anaknya siapa? Ini anaknya Hendra, Ma. Sasha, kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa lagi-lagi kamu lakukan ini, Syah? Kamu gak kapok-kapoknya berhubungan sama laki-laki gak berguna kayak dia. Mama, maafin aku, Mama. Tolong jangan marah-marah sama aku. Aku dipaksa sama Hendra dan aku gak bisa ngelakuin apa-apa, Ma. Ma, aku mohon tolong jangan marah sama aku. Aku udah bingung. Aku gak tahu harus ngelakuin apa sekarang, Ma. Kita harus cari cara. Semua
semua orang di dalam rumah ini harus mengira kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak Yoga, bukan anaknya Hendra. Gimana cara kita bisa ngelakuin itu, Ma? Kamu tenang aja. Semuanya Mama yang akan atur. Yang paling penting, semua orang di dalam rumah ini tidak boleh tahu kalau sekarang kamu sudah mengandung. Kamu ngerti kan? Iya, Ma. Udah, sekarang kamu gak usah nangis lagi. Nanti yang ada semua jadi tahu kalau kamu lagi hamil. Kamu ya, bikin pusing aja. Selalu bikin masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang Yoga? Iya, Mah. Nanti ada klien baru aku datang. Dia mau ikut makan malam bareng kita. Oke, kalau gitu Mama akan pesen catering ya. Yaudah, kalau gitu aku mandi duluan ya. Siapa yang mau? Gak tahu siapa yang mau datang. Kelamaan ya. Siapa sih sebenarnya kliennya? Mama udah lapar nih. Iya, Ma, aku juga penasaran banget sih. Kenapa Yoga sampai segininya ya? Pasti uangnya penting loh, dah. Ya toh? Kenalin, ini klien saya namanya Rehan. Hai. Halo. Hai. Oke, silakan duduk. Rehan jadi kliennya Yoga? Enggak, ini semua nggak bener. Kenapa Yoga malah kerja sama Rehan? Harusnya kan dihancurin perusahaan Rehan. Ini pasti langkah Rehan untuk halangi rencana aku. Ih, aku nggak akan tinggal diam. Aku nggak akan biarin Rehan menghalangi semua rencanaku. Mas, kamu banyakin makan sayur ya. Soalnya kan kamu sekarang sering lembur. Jadi kamu harus butuh sayuran. Ayah. Makan ya. Makasih ya. Aku nggak cuma akan pamer kemesraan sama Yoga. Aku juga akan bikin Rehan panas mendengar kisah manis Yoga dan papanya. Biar Rehan jadi kepancing sama emosinya. Mas, kamu itu memang pekerja keras ya? Turunan dari papa kamu, Pak Halim.